Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Anugerah Tuhan memungkinkan kita untuk diberkati dan menjadi berkat. Karena pada dasarnya kita diberkati bukan karena kita hebat. Dan kita dapat menjadi berkat bukan karena segala kemuliaan kita sendiri. Tetapi kalau kita mau jujur, itu karena anugerah Tuhan. Ada banyak orang sebetulnya bisa jauh lebih pintar dari kita, tetapi belum tentu bisa meraih berkat dan diberkati. Dan kalau kita mau jujur, seorang akan diberkati dan menjadi berkat jika dia menyadari bahwa anugerah Tuhan luar biasa. Namun ada beberapa persyaratan untuk hidup dengan berkat Tuhan dan menjadi berkat. Yang pertama kriterianya adalah pergilah. Mungkin sebagian kita berkata, apa maksudnya pergilah? Artinya tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Tinggalkan hal-hal yang salah. Tinggalkan hal-hal yang jahat. Tidak akan kita melihat berkat kalau kita tidak mau tinggalkan dosa. Tidak akan kita lihat kemajuan kalau kita tidak mau tinggalkan kemalasan. Tidak akan kita melihat kesuksesan jika kita tidak mau meninggalkan kesalahan dan kebodohan-kebodohan kita dalam pengambilan keputusan misalnya. Jadi yang pertama persyaratannya pergilah. Tinggalkan comfort zone kita. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan jelek kita. Tinggalkan sifat-sifat buruk kita. Waktu kita berani meninggalkan hal-hal yang buruk, meninggalkan yang salah, meninggalkan yang lama, maka kita akan menerima segala janji-janji Tuhan yang indah. Jadi betul, diberkati dan menjadi berkat adalah anugerah Tuhan. Tetapi syarat dari kitanya, pergilah. Tinggalkan comfort zone kita. Tinggalkan yang salah. Tinggalkan yang gak benar. Tinggalkan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kita akan menerima segala anugerah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Lalu yang kedua, mengerti perintah dan kehendak Tuhan. Ini penting sekali karena Alkitab selalu berkata, jika kamu mendengarkan suaraku baik-baik. Makanya Alkitab berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Artinya bukan hanya tahu tentang perintah Tuhan, bukan hanya tahu tentang kehendak-kehendak Tuhan, tetapi mengerti betul-betul, menyimpan dalam hati dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi waktu kita berani meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang salah, lalu kita mulai mengerti perintah-perintah Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan, menjalaninya dalam kesungguhan, mempraktekkan dalam kehidupan nyata, dan sungguh-sungguh menjadikan itu inspirasi kehidupan kita, segala perintah dan kehendak Tuhan, maka kita akan diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Yang ketiga, persyaratan untuk kita diberkati dan menjadi berkat yang tersedia dalam anugerah Tuhan, yaitu kita harus tenang ketika menghadapi situasi-situasi kehidupan, baik ketika kita diberkati maupun ketika kita menghadapi beban-beban berat dalam kehidupan kita. Nah, persoalannya seringkali ketika kita sukses, waduh, kita sombongnya minta ampun. Tapi lain lagi kalau kita gagal atau lagi susah, waduh, emosi banget, marah-marah, nyalahin ini, nyalahin itu. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, belajar tenang menghadapi segala situasi. Ketika kita diberkati, mulai ingat, ya Tuhan, semuanya dari Tuhan. Apa ya yang saya bisa buat untuk memuliakan Tuhan? Tapi sebaliknya, ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan juga sama, tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, izinkan semua badai ini. Apa rencana Tuhan di balik semuanya? Nah, ketika kita berhasil tenang, menguasai diri dalam segala situasi, baik berkat maupun masa
masa-masa yang sukar. Disitulah kita akan melihat hidup kita diberkati, bahkan senantiasa akan menjadi berkat. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari syarat untuk diberkati dan menjadi berkat yang bersumber pada anugerah Tuhan ini. Tugas kita adalah selalu membangun mesbah Tuhan. Ini penting sekali. Artinya dalam keadaan apapun dalam hidup kita, ayo bangun mesbah Tuhan. Artinya apa? Banyak baca Alkitab, banyak berdoa, tetap beribadah, tetap melayani Tuhan, tetap membayar perpuluhan dengan betul, dan betul-betul mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Di tengah keluarga, banyak berbicara tentang firman Tuhan. Di tengah kehidupan keseharian kita, mulai pikirkan apa yang saya bisa buat untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Ini semuanya bangunan dari mesbah Tuhan. Waktu kita siap membangun mesbah Tuhan, berarti hidup kita ini adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Maka hidup kita akan diberkati, dan dimanapun kita ditempatkan Tuhan dalam segala situasi apapun, maka kita akan menjadi berkat. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini memang kita sedang membahas tentang diberkati dan menjadi berkat. Karena ini bukan hanya kerinduan setiap kita, tetapi ini sebetulnya kerinduan Tuhan juga buat kita. Dan saya berani katakan, diberkati dan menjadi berkat akhirnya adalah hak kita sebagai orang percaya yang bersandar pada anugerah Tuhan. Haleluya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, dalam pembahasan kita tentang diberkati dan menjadi berkat, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 mulai dari ayatnya yang pertama. Kejadian pasal 12 mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi jelas Tuhan bilang sama Abram, pergilah. Tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah bapamu, dan siapkan dirimu untuk pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, diberkati dan menjadi berkat. Tuhan bisa saja memberkati dan menjadikan Abram berkat di tempat yang lama, tetapi Tuhan mau ada tindakan, ada kesiapan untuk meninggalkan, kesiapan untuk eksodus, melepaskan segala hal-hal yang buruk. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Shikem, yakni pohon Tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-8 saya mau bacakan sekali lagi. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat yang ke-7 bagian belakang dikatakan, maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat hal-hal yang dahsyat yang Abram kerjakan. Abram
Abraham senang memanggil nama Tuhan dan membangun mezbah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini jelas kita makin mendapat kesimpulan bahwa pada dasarnya Allah mau kita diberkati dan Allah mau kita menjadi berkat. Berarti diberkati dan menjadi berkat adalah hak kita sebagai orang percaya. Namun pertanyaannya, kenapa seringkali kita belum mendapatnya? Apa sebetulnya membuat kita tidak dapat diberkati dan tidak dapat menjadi berkat? Yang pertama yaitu kesombongan. Allah benci kesombongan. Saudara, Alkitab berkata Allah melawan orang yang sombong. Bahkan Alkitab berkata orang yang congkak tidak aku suka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berarti kesombongan yang membuat hidup kita tidak bisa diberkati dan menjadi berkat. Karena sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, buang kesombongan, miliki kerendahan hati, maka Tuhan perintahkan berkatnya atas kita. Lalu yang kedua, kelicikan. Ketika hidup kita licik dan juga picik, saudara, apa artinya licik dan picik? Licik itu curang, pokoknya nggak bisa dipegang. Picik itu artinya pikiran kita sempit dan tidak terbuka. Pokoknya apapun yang saya buat, saya selalu merasa diri yang paling benar. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ketika kita licik dan picik, maka kita tidak bisa diberkati dan tidak bisa menjadi berkat. Kita justru menjadi batu sandungan. Karena itu biasakan diri tulus, jujur, benar, dan punya jiwa yang dewasa dan terbuka, maka Tuhan menjadikan kita berkat bagi banyak orang. Haleluya. Lalu yang ketiga, kita tidak bisa diberkati dan tidak dapat menjadi berkat kalau kita kikir, saudara-saudara, pelit, saudara-saudara. Ketika kita hidup kikir, Tuhan gak suka dengan orang-orang yang kikir. Alkitab berkata orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya apa? Dalam segala perkara kita gak jadi orang yang pelit, karena Alkitab bilang apa yang kamu tabur itu juga akan kamu tuai. Ketika kita tabur dengan sukacita, ketika kita tabur dengan hati yang terbuka, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berkat Tuhan akan tercurah buat hidup kita. Jadi ingat, yang membuat kita tidak dapat diberkati dan tidak dapat jadi berkat, yang pertama kesombongan, yang kedua kelicikan dan kepicikan, yang ketiga kikir dan pelit, yang keempat cengeng. Karena kita terbiasa cengeng, saudara-saudara, kita jadi orang yang gak tough, kita jadi orang yang gak tegar gitu dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita jadi orang yang mudah mengeluh, mudah bersungut-sungut, cengeng sekali. Ada masalah, Tuhan saya gak kuat, saya mau mundur saja. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kuat menghadapi tantangan, Tuhan pembela kita. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, sehingga setiap mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan dapat dijamah Tuhan mengalami mujizat dan dapat siap diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.